wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukhriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Surat An-Nahl ayat 104 sampai ayat 106. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini, saat ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Tentu bagi kita yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk kita sembah, kita masih mengakui bahwa semua karunia itu adalah pemberian dari sisi Allah. Di situ ada satu kewajiban bagi kita selaku hamba-Nya yang beriman, adalah bersyukur kepada yang memberi nikmat itu. Jadi bersyukur itu bukan kepada pemberian yang diberikan, tapi adalah kepada yang memberi. Nah, sekecil apapun pemberian itu yang diberikan kepada kita, yang menjadi tugas kita sebagai hamba-Nya ini adalah berterima kasih. Kulu mir rizqi rabbikum waskurulah. Makanlah dan nikmatilah dari seluruh fasilitas atau rezeki yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Silakan itu semua dinikmati, silakan itu dimakan. Tiba di airnya, air itu silakan diminum. Ketika itu sudah kita nikmati, sudah kita pergunakan, yang menjadi tugas kita lagi adalah kata Allah, waskurulah. Bahasa wawaknya, berterima kasihlah terhadap yang memberi nikmat itu.
Kemudian salawat dan salam. Mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga salawat yang kita baca itu disampaikan oleh Allah buat roh junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk kajian kita landasi dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 104 sampai ayat 106 yang telah kita bacakan tadi. Kalau kita melihat dari konteks ayat firman Allah yang dijelaskan oleh beliau di dalam surat An-Nahl ini, dari 3 ayat yang telah kita bacakan itu, di situ Allah menjelaskan serta menerangkan kepada kita penyebab daripada tertutupnya daripada pintu dan hidayah Allah itu dari kita. Itu yang dijelaskan dan diterangkan oleh Allah di situ. Jadi ada yang menyebabkan tertutupnya pintu dari petunjuk Allah itu hidayah itu. Yang jelas kita ini tentu tidak satu orang pun di antara awakku yang menginginkan petunjuk dari Allah tutut dari awak. Tapi setiap kita berharap dan memohon kepada Allah agar senantiasa selalu diberikan hidayah dan petunjuk itu. Karena ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah agar supaya kita mendapatkan petunjuk itu dari sisi Allah. Karena semakin taat kita kepada Allah, semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka semakin besar lolah hidayah dan petunjuk itu diagiahkan kepada awak. Kalau kita jauh dari Allah, apalagi sama sekali tidak taat kepada Allah, inilah yang menyebabkan tertutupnya dari hidayah itu. Jadi makanya hidayah itu tidak diagiahkan untuk kesaduan kita manusia. Tetapi hidayah itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentu awak berharap termasuklah kita ke orang yang diharapkan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah dan petunjuk itu kita harus berusaha sekuat tenaga awak untuk mendapatkan dan menuntut itu semua. Caranya untuk mendapatkan itu dari sekian banyak cara itu, nan pertama selalulah kita memperbanyak munajat kita kepada Allah. Artinya selalulah berdoa memohon kepada Allah. Di samping ibadah yang kita lakukan, tentu yang menjadi kuncinya di situ adalah ibadah itu sendiri. Berangkat dari ibadah itu, berangkat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping ibadah yang kita lakukan itu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, berdoa dan munajat itu penting. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Jadi otaknya dari satu ibadah dan kita keracukan.
Makanya selalu kita memohon kepada Allah, meminta awak kepada Allah dari setiap doa dan kita mohonkan kepada Allah. Itu doa dan kita minta. Kalau di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu bunyinya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya berdoa dan munajat itu tidak hanya sekedar ucapan hafal di mulut kita, tapi ba'a meresapi, menghayati sampai ke hati itu. Jadi meminta kepada Allah itu betul-betul bersungguh-sungguh. Betul-betul kita bersungguh-sungguh. Tidak jarang kita mencalik, kadang hanya lancarnya di pipi awak, tapi tidak meresap sampai ke hati. Jadi berdoa itu tentu harus sampai meresap di hati kita. Apa itu dan kita minta? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, jangan Engkau cenderungkan atau condongkan hati kami kebagai sesuatu yang tidak baik. Sesudah Engkau berikan hidayah dan petunjuk itu. Jadi hatiku jangan sampai condong kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kepada sesuatu yang tidak baik itu. Apalagi sampai kepada perbuatan dosa itu. Itulah makanya kita meminta seperti itu. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Engkau cenderungkan hati kami kebagai sesuatu yang tidak baik sesudah Engkau berikan hidayah itu. Jadi kalaulah dia hidayah itu jangan diambil lebih. Untuk itu karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Karena Engkaulah yang maha pemberi karunia itu. Jadi pertama yang kita minta, jangan sampai hati ko condong, jangan sampai hati ko cintonyo kebagai sesuatu nandak disukui, nandak diridhoi oleh Allah. Maka itulah, maka kita disuruh menjaga betul hati itu. Karena hati yang diagih di Allah kepada hawa itu, hati itu sentral di dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb, itu kata Nabi. Di dalam jasad itu ada sekumpal daging. Jadi di dalam tubuh hawa itu, di dalam jasad kita itu ada sekumpal daging. Bila yang sekumpal itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh itu. Tapi bila yang sekumpal itu rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad itu. Ala wahil qalb. Itulah yang disebut dengan hati, itu kata Nabi. Jadi hati itu sentral. Petunjuk dan iman itu dipatrikan, kama itu diletakkan di tembakan di Allah itu. Kama itu dimasukkan di Allah.
Indak kekan yang awak diletakkan, ndak ke telinga awak diletakkan, tapi dipantulkan langsung kepada hati itu. Min nurihim birrabbih. Jadi Allah itu nurnya itu adalah langsung dipatrikan, ditembakkan, diletakkan ke bagi hati awak. Jadi letak iman, hidayah itu letaknya di siku, di hati. Makanya awak disuruh menjaga itu. Agar supaya terjaga, terpelihara dengan baik. Jadi kalaulah masuknya di situ ibu-ibu, insya Allah di dalam menjalankan syariatku, hatiku lapang, hati itu lega. Ndak ada rasa terpasu di situ. Ndak ada rasa tetakan di sana. Tapi betul-betul karena ridha Allah apa yang dilakukan itu. Makanya Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ingin memberikan satu petunjuk dan hidayah kepada orang itu, caranya adalah yasrah sadrahu lil Islam. Maka dilapangkanlah dadonya itu, dibukakanlah hatinya itu untuk menerima Islam. Jadi tidak ada keterpaksaan di situ. Tidak ada memilah-milah di situ. Mana yang suka itu dilakukan, mana yang tidak suka lalu ditinggalkan. Tidak seperti itu. Kalau baik itu adanya, itu orang hendak baik. Awak kalau ingin bebas, Bapak Ibu, ingin bebas hidup di dunia itu, pilih selah atau nan dipilih, masuklah, jadilah orang yang kafir. Karena kafir itu kan pilihan juga. Karena orang kafir itu bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan, yang diingini, apa yang ingin diperbuat, tidak ada keterikatan dengan aturan yang ada. Bebas. Jadi Allah pun juga memberikan itu hurriyah iradah itu kepada awak sebagai manusia itu. Disuruhlah di Allah memilih, silakan itu dipilih. Silakan itu menentukan. Kalau ada yang memilih kekafiran itu adalah pilihan dia. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, kebebasan seluas-luasnya diagihkan, lakukanlah. Tapi konsekuensinya tentu nanti di belakang. Ketika kita memilih menjadi orang yang beriman kepada Allah, itu juga pilihan. Berarti secara tidak langsung kita adalah menyatakan bahwa kebebasan itu ada ketentuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat sekehendak hati kita, tapi hidupku harus berjalan di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makanya Allah itu mengingatkan ke awak, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Artinya orang yang beriman itu orang yang mau diatur hidupnya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengambil jalur, tidak mengambil jalan di luar itu. Kalau diambil jalan selain itu, itulah yang menyebabkan maka petunjuk itu tidak diagih di Allah.
Atu sebabnya ndak diagih di Allah, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kalau diartikan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada ketentuan atau ayat-ayat Allah, la yahdihumullah, itu kata Allah. Jadi orang-orang nandak tunduk itu, nandak taat itu atas aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Allah, jangan diharap bahwa mereka akan mendapatkan petunjuk itu dari aku, kata Allah. La yahdihumullah, tidak akan pernah dikasih hidayah itu. Malahan sebaliknya, walahum adzabun alim. Balasannya itu. Makanya kita meminta nasrupa itu tadi. Jadi menjaga hati kita, kobaas selalu hidayah itu dapat diberikan oleh Allah. Dengan cara kita menjaga ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dengan selalu takarub kepada Allah, maka semakin besarlah itu diagihkan kebahagiaan oleh Allah. Jadi paham aku tertutup itu tadi, sebabnya adalah dosa itu sendiri. Jadi keengkaran, ketidaktaatan dan ketidakberimanan itu, itulah yang menyelimuti, yang membatasi. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah itu ayat 7, ayat 6 itu satu asbab, satu sebab turunnya. Ayat itu diturunkan di Allah kepada Rasulullah ketika beliau sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Makkah, di Madinah, kemudian ketika umat Islam di bawah lah dikuasai Madinah itu oleh umat Islam, Nabi yang jadi pemimpinnya, Nabi itu yang menjadi tugasnya itu adalah berdakwah itu. Karena setiap Nabi itu misinya berdakwah. Jadi misi Nabi itu berdakwah. Jadi bagi setiap kita kok ada aman sudah termaktub, sudah di situ. Bagi pun dakwah masing-masing, misi dakwah itu harus kita jalani. Dan itu disabitkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa tujuan diutusnya beliau itu kepada setiap umat itu? Tujuannya adalah an ya'budullah, menyampaikan dan mendakwahkan bahwa yang diibadah itu tidak boleh lain selain Allah, hanya kepada Allah semata. Jadi yang disembah itu hanya Allah, tidak boleh selain kepada Allah. Tempat meminta itu hanyalah kepada Allah dan tidak boleh meminta selain kepada Allah. Makanya tertuang di dalam surat Al-Fatihah itu yang selalu kita membaca ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ya begitu, Bu. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah itu berulang-ulang. Dalam solat kita 5 kali sehari semalam saja barangkali kita membaca Fatihah 7 balik kali. Karena rakaatnya 7 balik. Iya, Bu. 7 balik kali. Iya, setiap rakaat itu kita membaca Fatihah. Iya. Nah, salah satu bunyi ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Lah mantun kadang awak membaca ayat itu malahan kadang-kadang badu juga nan sasik. Nak budunya lagi kepada Allah, memintanya selain kepada Allah. Masih ada jawab kadang-kadang picayo yakin dengan bagi caunya murai di puncak rumah lalu kecik awak sialun angka mati. Lai balaku je itu kini. Babunyi burung hantu bunyi burung hantu tu. Tungkuih. Babunyi burung hantu tu awak nan di rumah lah mati kata kui an sialun angka ditungkuih. Iyo mantun tu. Ndak ada kaitan mati je bunyi burai je bunyi burung hantu. Nyu saketeknya bu. Gunjai dan saketek tu kalau diyakini oleh awak rusak akidah awak. Bisa rusak. Nak wudunya lagi kepada Allah. Tapi itu masih gitu. Itu makanya nan ketek-ketek itu nan kita takui. Nan seketek-seketek itu. Kalau yang jali itu syirik jali itu besirik besar itu insya Allah lain mungkin tidak. Tapi nan ketek-ketek ku kadang ngacok jua tak kaca dia awak, tabawon dia awak, tak kerajuan dia awak. Itu nan harus dijaga betul. Jangan sampai itu. Amakonya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Jadi nak budunya kepada Allah, nasta'innya juga adalah kepada Allah. Jangan nak budu kepada Allah, nasta'in selain kepada Allah, itu bisa rusak daripada akidah awak tadi. Ilahukum ilahum wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, yang satu itu. Dipertegas lagi dalam surat Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menjagonya itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebabnya tadi tertutup dosa itu. Karajo salah maksiat dan kemungkaran yang diperbuat di awak, efek dan konsekuensinya itu kepada hati. Hati awak kau dibaratkan dek Nabi seperti kain putih, putih bersih. Ibaratkan muka Nabi bunan putih itu. Kalau tetesan ada nanti di kain putih itu, kan ada namu dawet parker lamo itu. Kalau nyoman nitik seteteh ke kain itu nampak tak? Nampak. Nah hitam nan titik nan hitam tu namanya nuktah. Bintik hitam. Jadi perbuatan salah maksiat yang diperbuat itu ketika diperbuat dawak satu kali berbuat, efeknya jo hati. Maka bintiklah hati itu dengan bintik hitam. Kalau diulang balik, hendak bertobat, hendak beristighfar, sehingga nan putih itu menjadi hitam keseluruhan. Maka hatinya disebut namanya qaswatul qalb. Kalau inilah tertutup menyeluruh seperti itu, sehingga hati itu membatu keras, hendak mempan lagi. Diajak diawak kepada nan bana, disabuikan nan bana kenyo berang no kawan. Disuruh diawak beribadah berangnya kawan.
Kalau ada awak kunalah berang-berang diajak ke bagian bana itu atan do nerusak itu nerusak itu. Hati itu nerusak. Hati itu nangka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjalihkan dalam Al-Qur'an itu tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7 itu tadi. Ketika beliaulah sampai di Madinah itu lalu berdakwah. Nabi tidak berhenti berdakwah. Di Madinah itu dulu ada 3 suku besar Yahudi. Nan pertama namanya Bani Qainuqa, Madinah Tir. Nah, lalu dakwah itu sasarannya nan diajak dan Nabi pemuka-pemuka daripada Yahudi itu. Jadi tokoh-tokohnya itu yang disasar oleh Rasulullah. Apa tujuannya? Kalau tokoh-tokohnya lah dapet, pimpinannya lah dapet, untuk yang lain gampang untuk mengajak. Tapi tidak segampang itu berdakwah, berulang disampaikan. Tapi mereka tidak mau tunduk dan tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Akhirnya Allah yang mengingatkan, lalu disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkanlah ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, namun mereka tidak akan pernah beriman. Walaupun engkau majaknya dan inyo tidak akan pernah beriman kepada Allah, tidak akan mengakui kau sebagai Rasul. Dijalih dia Allah. Ba'ama kau sampai bantu itu, maka ayat dan ketujuh bunyi. Apa bunyi ayat ketujuhnya bu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, taba'a ala qulubihim, hatinya itu ditutup rapat oleh Allah. Ditutup rapat. Jadi Nabi membagi hati awakku kepada ampe bahagian. Nan pertama bentuk sifat hati itu adalah ada namanya munqalib. Yang kedua ada namanya murabit. Yang ketiga mughallatah. Nan kampe munir. Yang munqalib, hati orang yang munafik, hati orang-orang kafir itu, hati orang kafir itu ibaratkan galih. Moncongnya di kebawahan, iku galih di ketihan. Lalu ambo meminta ke ibu, minta tolong menuangkan air ke galih dan tawali itu tadi. Lalu ibu tuangkan air. Ambo yakin mulai dari jam maghrib itu sampai besok pagi ia tidak kemasuk kalau galih. Ba'am aku mantun galih tu nyata balik muncungnya ke bawah ikunya ke teh. Tutup. Jadi hati orang kafir itu terbalik. Ba'a pun menyampaikan dambana, ba'a pun majaknya tidak akan mempan tuanya. Ba'am aku mantun dia posisi hati serupa itu. Itu hatinya orang kafir itu. Taba'a ala qulubihim. Hati itu ditutup rapat oleh Allah. Ba'amakum mantun mimman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinna ay yafqahu wa fi ahdanihim waqra. Ndak ada orang nan paling zalim kata Allah
Selain daripada orang nalah sampai peringatan Allah lah, sampai peringatan ambo kebakinya, ayat lah diturunkan, Rasul lah diutus kainya, tapi nyo terima daripada agama dan nado itu pura-pura ndak tahu saja. Pura-pura ndak tahu. Ma qaddamat yadahu. Yang dikerajukan tangan kanan nang kiri ko pura-pura ndak tahu. Nan dipabuik oleh yang kiri ko nang kanan pura-pura ndak tahu. Tahu tapi pura-pura ndak tahu. Ndak ada orang yang paling zalim daripada itu, kata Allah. Peringatan sudah sampai kepada dia, sudah kusampaikan, ayat sudah turun, Rasul sudah diutus, tapi dia tidak mau menerima. Dia berpaling dari itu semua. Dan terhadap orang yang seperti itu, kata Allah, Allah tidak tanggung-tanggung terhadap orang yang bantu itu. Inna ja'alna ala qulubihim akinna ayyafqahu wa fi adhanihim waqar. Kami jadikan kepada orang dan bantu itu, kami jadikan pada hatinya tutup yang sangat rapat, itu kata Allah. Akinnah. Lalu kami jadikan bagi hati orang dan bantu itu tutup yang sangat rapat, sehingga tidak bisa hati itu memahami dari kebenaran yang ada. Ditambah lo cik lai, kami sumbek lo telingonya tu, wa fi adhanihim waqra. Sesudah itu telingo itu ditutup, hati tertutup, telingo disumbek lo. Coba yang lebih. Sagadang itu loncang mik itu adalah tak di pangkat telingo nu azan awak. Samo jumelataan loncang mik di telinga yang namanya kabau tu. Cuba letakkan di bumi itu, cuba azan jo suara rancak Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Acu tanya aku kabau tu. Bang pangan aku kabau unangan azan tu. Nan di sebelah kiri ko rumpik, dan sebelah kanan loncang bawa azan tadi, mana di duluan kabau? Saluang salam menyampaikan. Allah bantu itu suara azan rancaknya dan dikajanya rumpi je. Bantu itu kalau hati itulah ditutup. Hati itu kalaulah ditutup di Allah serba itu. Serba itu tadi. Tentu dari beliau dan tadi nak kita sampaikan namanya dan tadi itu azan dah. Kalau adalah kita mendengar dan bantu itu kumandang azan dan dikumandangkan dan serupa itu tadi, begitu lafadznya dibaca dengan suara yang merdu dikumandangkan, tapi tidak ada keinginan awak untuk mengabulkan daripada panggilan itu, tentu tidak akan jauh dengan itu. Makanya di dalam surat Al-A'raf itu disebut itu, dijelaskan oleh Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya nan paling banyak nanti isi neraka jahanam itu terdiri daripada manusia, jin dan manusia. Ba'amakum antun, sebabnya satu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia hati di Allah, tapi hati itu tidak bisa memahami manan hak, manan batil, manan bana, manan tidak bana. Tidak bisa hati itu memilah lagi. Jadi letaknya kalau lah bantuin tidak bisa memilah, malah anan hak itu katakan batil, yang batil itu dikatakan hak. Lai diagih pandangaran oleh Allah, tapi telinga kon tidak mempan lagi.
tidak didengarkan kepada ayat Allah. Makanya orang dan serupa itu tadi sehingga komponen dan diagih komato diagih hendak lagi bermanfaat, hendak bisa mencalik mana hak, mana benar, mana batil. Baik itu lo telinga dan diagih di Allah hendak bisa mendengar mana yang hak, mana yang batil. Kalau nanti unsur itu tidak berfungsi lagi, di belakangnya ditutup oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi orang kalaulah bantu itunya nandak tadi dan potensi tadi itu, hati dia hendak lebih bisa bermanfaat, telinga dia hendak bisa hendak dipagunakan untuk mendengar ayat Allah, dia tua mata hendak dipercaliakan kepada ayat Allah. Maka nak serupa itu, makanya Allah katakan derajatnya itu ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya seperti kal an'am. Malah ditambah lagi ujungnya balhum adall, lebih jelek lagi. Jadi ikut diagih di Allah itu nanti itu makanya dipertanggungjawabkan dia, dipertanggungjawabkan. Jadi balik tadi. Jadi yang menutup itu tadi dosa itu. Dan kedua yang menyebabkan itu di dalam ayat yang kita bacakan tadi, innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Innama yaftaril kazibah, sesungguhnya orang-orang nan senantiasa nanda ada rasa takutnya badutun, nyanggap duto itu adalah sesuatu yang dibenarkan, yang dilanggengkan. Jadi dia duto itu biasa saja. Tidak ada rasa takwiknya dengan berbohong dan berdusta itu. Nah orang-orang nan bantu itulah nan orang-orang nan mendutoi ayat Allah, kata Allah. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang kalaulah biasanya baduto, sesungguhnya orang nan bantu itu adalah orang nan dak beriman kepada ayat Allah. Allah pernah menyuruh awak baduto tu. Lai bertamu dawak dalam Al-Quran. Sia nampal yang banyak dutonyo mako serugolah denyo. Lai ado mantun. Ndak ado wak. Bantu itu lo dalam hadis ndak bersobok dawak mantun. Makanya orang nan lah melanggengkan kebohongan biasa denyo berduto ndak merasa takwik lo di belakang ayat tu ditutup wa ulaika humul kazibun. Allah langsung yang mencap, itulah manusia-manusia yang pembohong kelas kakap tu kecil Allah. Kini nan duto tu nama dukung-dukung dewa. Ndak takut. Sampai kini masih berduto aja. Diminta dikanti de kawan lai jazangku tu asli lai tapi macam lihat ndak muanya. Sianya ibu tu nanda sejah nanda asli tadi tu. Mulyono mono. Membui eboh sembah kepanjangan. Dek nyoduto tu lah bantu minum air cindua, minum cindua saja. Kalau makan cindua tu kan sekali punya kemelulua langsung sekali. Jadi untuk itu ibu-ibu. Kalaulah jo itu dapat lo nama mimpin dan bantu itu wajar kacau balau. Wajar gitu kacau balau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mengingatkan kawan, ambo tutup dengan satu hadis itu.
Jadi ndak boleh berduto. Duto itu dosanya gadang. Ya balu ndak kagadang. Jadi duto itu dosanya berantai. Kini orang bertanya, awak berjanji kepada beralik berdua. Ndak jadi awak pai untuk menutui nan tadi itu supaya nak jan malu bana ba mak etek ndak jadi lambo tunggu kau ndak tibo etek. Untuk palapihan jawabnya kecil awak paja ndak dulu mencali induk no pai lo nyo tapasu aden nan disuruh no mencalian. Awak malapihan tanyo ko. Tujuan awak kan bantu itu. Nak jan perang lo kawan ko. Asa sudah itu tambah pertanyaan kama mainyo nyo ke awak sudah tu berantai dosonya maka ndak boleh. Jadi untuk itu awak nan disuruh di dalam itu ke oleh Rasulullah iyyakum bis-sidqah innas sidqah yahdi ilal bir al bir yahdi ilal jannah. Biasalah di dalam hidup kulurui jujur. Nan iyo nan indak. Biasa dalam hidup ku lurus ketika Nabi jujur di dalam hidup itu. Karena kejujuran yang kamu lakukan itu, kebaikan itu akan membawamu kepada kebaikan. Kebaikan itulah yang akan mempercepat masuk ke dalam surganya Allah. Jadi tidak disuruh dan dilarang iyyakum bil kazibah innal kaziba yahdi ilal jannah yahdi ilan nar. Itu disebutkan yahdi ilal fujur innal fujura yahdi ilal jannah ilal nar. Jauhi olehmu kebohongan itu. Kebohongan itu membawa awak kepada dosa. Dosa itu lolah nan bapa capek masuk nyawa ke dalam nerakanya Allah. Jadi itu tadi nan dapat menutuinya bunam pertama tidak beriman kepada ayat Allah, gampang melanggar aturan dan adu, ndak taat kepada Allah, ndak patuh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kedua, kebohongan yang dilegalisasi namanya, dianggap biasa. Jadi kalaulah dianggap biasa bohong itu, duto itu mengefek, membawa kepada dosa. Dosa itulah yang menutup hati. Sehingga hidayah itu tertutup daripada kita. Bapak Ibu, anak ketika baca sejauh ayat 6 ke 106-nya. Itulah diantaranya penyebab tertutupnya pintu hidayah itu dari seseorang. Maka jauhilah itu, jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Jadikanlah kita ini hamba yang taat kepada Allah, taat kepada apa yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi dari kebohongan, selalulah di dalam hidup ini dikedepankan yang namanya kejujuran itu. Ketika itu yang dilakukan, yuslih lakum a'malakum, kita akan selalu digiring oleh Allah, diarahkan oleh Allah kepada amal-amal yang terbaik itu. Itu hebatnya jujur. Jadi Allah akan selalu marahkan awak, membawa awak, menunjukkan awak kepada nan rancak-rancak dalam hidup itu. Itu saja kajian yang dapat mau sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya sekaligus bisa kita amalkan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.